Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Isbahul Munir dengan NIM 209251331. Saya adalah mahasiswa PPG Bat 4 2025, program studi fikih dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja kelas 8 di MTS Al-Iftitahiyah pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 dengan materi sedekah, hibah, dan hadiah. Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silahkan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Siapa nanti yang saya sebutkan, silakan acungkan tangan.
Aira El Mufida, Hadirah. Anaya Zaskia Putri, Hadirah. Dwi Agustin Ramadhani, Hadirah. Fatimatus Zahra, Hadirah. Grace Tufaila Salsabila, Hadirah. Ifatul Komaria, Hadirah. Inayah Kalilah El Faradis, Hadirah. Octavia Areta Aulia, Hadirah. Jessicatul Mukarramah Herunisa, Hadirah. Siti Jauharah, Hadirah. Siti Lailatul Maulidia, Hadirah. Siti Nuraini, Hadirah. Siti Ulfa Maisarah, Hadirah. Tiara Ramadhani, Hadirah. Wasilatul Hasanah, Hadirah. Yati Nur Hasanah, Hadirah. Zahratul Naimah. Hadirah. Baiklah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang itikaf, dan pada hari ini kita akan membahas tentang sedekah, hibah dan hadiah. Baiklah, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca materi ajar, siswa mampu menganalisis perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah paling tidak 85% sesuai buku ajar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menanggapi perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah minimal 85% sesuai buku ajar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah minimal 80% sesuai materi ajar. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita menyaksikan dan menyimak video tentang sedekah. Saya berikan waktu 6 menit untuk menyimaknya. Ya, sedekah. Sedekah adalah, di sini ada dua definisi tentang sedekah. Yang pertama, sedekah menurut bahasa, yang berarti pemberian yang disunahkan. Kemudian yang kedua, definisi sedekah menurut istilah, artinya pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Ya, jadi kalau sedekah itu anak-anak kan harus ikhlas dan semata-mata hanya untuk Allah. Hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi ketika anak-anak sering sedekah, maka Allah sangat menyukainya. Karena apa? Karena sangat dianjurkan. Dengan sedekah, anak-anak bisa menolong orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, sekarang tentang ini hadis sedekah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wal-yadul ulya hiya munfiqah. Wasufla hiya sa'ilah. Yang artinya, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Jadi anak-anak perlu diketahui ya, ketika kita memberi itu adalah lebih baik daripada kita menerima, apalagi kita memberinya kepada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang anak-anak kita belajar tentang macam-macam sedekah. Yang pertama ada
sedekah harta. Artinya apa? Sedekah misalkan dengan uang kita atau dengan perhiasan kita, ya, pokoknya dengan harta. Seperti kita sedekah untuk anak yatim piatu, untuk fakir miskin, dan membantu bencana alam. Itu adalah salah satu contoh dari sedekah harta. Macam sedekah yang kedua adalah sedekah sikap. Nah, di sini dicontohkan ada tersenyum, menyambut tamu dengan baik, kemudian menyingkirkan batu di tengah jalan. Nah, jadi anak-anak yang ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan saudara atau siapa saja yang dikenal harus memberikan senyuman, ya, seperti hadisnya loh. Ada kan hadisnya? Sudah apa ya anak-anak ya? Tabasumuka fi wajhi akhika lakasun. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah saudaraku, ya. Jadi anak-anak kalau bertemu dengan orang yang kita kenal harus memberi senyuman, ya. Selain itu juga sekiranya itu saudara kita, orang kita kenal pun harus memberikan senyuman. Kemudian menyambut tamu dengan baik. Nah, ya, kalau kita kedatangan tamu harus disambut dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyingkirkan batu di tengah jalan. Ini, ya, kita sedekah salah satunya menyingkirkan batu. Karena apa? Nah, jika nanti ada pengguna jalan yang lain, kalau tidak tahu ada batu, bisa celaka. Nah, jadi kita yang tahu ada batu harus disingkirkan. Macam sedekah yang ketiga adalah sedekah lisan. Nah, di sini contohnya adalah berbicara yang sopan, kedua mengucapkan salam, yang ketiga mengucap kalimat thayyibah. Jadi sedekah lisan itu adalah kata-kata yang keluar dari ucapan kita adalah sesuatu yang baik, yang ada manfaatnya, ya. Itu jadi sedekah lisan. Contohnya di sini, Masya Allah, Subhanallah. Nah, itu salah satu sedekah lisan. Macam sedekah yang keempat adalah sedekah pikiran. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambarnya ya. Sedekah pikiran itu artinya memberikan saran atau ide atau gagasan dalam sebuah forum. Dengan tujuan apa? Demi tujuan kebaikan bersama, ya. Jadi kita memberikan ide-ide kreatif, memberikan saran yang baik, itu untuk kebaikan bersama. Macam sedekah yang kelima adalah sedekah tenaga. Nah, anak-anak dilihat ya, contoh gambarnya ya. Di sini contohnya adalah ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan, kemudian membantu dalam membangun masjid atau musola. Ya, jadi itu adalah sedekah tenaga. Yaitu yang disedekahkan adalah tenaga kita, ya. Anak-anak bisa menyedekahkan tenaganya misalkan dengan menyapu atau dengan membersihkan selokan, ya. Pokoknya yang anak-anak bisanya apa. Nah, jadi tidak hanya duduk-duduk saja, tapi ikut kerja bakti. Dari video yang kita saksikan bersama tadi, sedekah menurut bahasa adalah pemberian yang dianjurkan atau yang disunahkan. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dari video yang kita saksikan bersama, apakah ada yang mau ditanyakan?
Dipersilakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Silakan berdiri, kemudian sebutkan namanya siapa. Silakan, apakah ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Apakah sedekah itu hukumnya sunnah saja, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan itu bagus sekali. Sedekah itu hukumnya tidak hanya sunnah saja, tapi juga ada yang wajib dan juga ada sedekah yang haram. Baik, ada yang mau ditanggapi atau bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Namanya? Saya Ya. apa mungkin ada waktu tertentu agar sedekah itu dapat pahala lebih besar? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya barusan adakah waktu tertentu yang mungkin pahalanya lebih besar dari hari-hari biasa atau waktu biasa? Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Bukan namanya? Saya juga berpikir Ya. ada contohnya bersedekah di bulan Ramadan. Ya, betul sekali. Bersedekah di bulan Ramadan. Tanggal berapapun bulan Ramadan, itu pahalanya lebih besar dari hari-hari biasa. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, silakan. Namanya? Nama saya Grace Aibanda Susatya. Ya. Pada bulan 1 Muharram, Pak. Iya, betul. Betul sekali. Pada tanggal 1 Muharram juga pahalanya lebih besar dari hari-hari biasa. Terima kasih atas jawabannya, sudah betul semua. Silakan tepuk tangan. Baiklah, selanjutnya saya hanya ingin menjelaskan ulang tentang sedekah atau sedekah. Dari pengertian tadi secara bahasa adalah pemberian yang dianjurkan atau pemberian yang disunahkan. Sedangkan sedekah menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dijelaskan tadi tentang macam-macam sedekah. Sedekah yang pertama adalah sedekah harta, yaitu sedekah menggunakan harta kita sendiri seperti uang atau bisa menggunakan jajan, misalnya kalian memberikan jajan ke temannya yang kebetulan sedang tidak membawa uang untuk membeli, itu termasuk sedekah harta. Sedekah yang kedua, macam sedekah yang kedua adalah sedekah sikap. Sedekah sikap itu seperti menjaga lingkungan, contohnya menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan di rumah kalian sendiri. Macam sedekah yang ketiga adalah sedekah lisan. Sedekah lisan seperti yang disampaikan dalam video tadi, seperti berkata sopan atau membaca lafaz-lafaz Allah atau zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, itu termasuk sedekah lisan. Macam sedekah yang keempat adalah sedekah pikiran atau ilmu pengetahuan, seperti mengajar, itu juga termasuk sedekah pikiran atau ilmu. Atau memberikan nasihat kebaikan
kepada teman, kepada keluarga bisa. Itu juga termasuk dari sedekah pikiran atau ilmu. Yang terakhir, sedekah tenaga. Nah, sedekah tenaga di sini seperti membantu tetangga yang sedang memperbaiki rumah atau membantu masyarakat sekitar yang memperbaiki jalan raya, itu termasuk sedekah tenaga. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat kelompok dengan cara kalian berhitung dari nomor 1 sampai 4. Nanti siapa saja yang menyebutkan nomor 1 itu berkumpul yang sama-sama nomor 1, yang menyebutkan nomor 2 berkumpul sama-sama nomor 2, dan seterusnya. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Ayo. 2, Ayo. 3, 4. Terus 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ini 1. sudah. Baiklah, karena sudah ditentukan tadi siapa saja yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, silakan membuat kelompok berbentuk lingkaran. Silakan cari temannya masing-masing. Silakan dibuat lingkarannya. Baiklah, karena GPG sudah saya berikan ke tiap kelompok, dipersilakan untuk berdiskusi bersama kelompoknya, dan nanti ketika sudah selesai akan diberikan waktu untuk mempresentasikan tiap kelompok. Saya berikan waktu 10 menit dari sekarang.
Saya kira waktunya sudah cukup, sudah 10 menit. Saya akan persilakan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Saya mulai dari kelompok 2. Dipersilakan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Yang dimaksud sedekah wajib ain adalah wajib bagi setiap individu, seperti untuk keluarga yang menjadi tanggungan atau saat bernazar untuk bersedekah. Bagus sekali, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 4. Dipersilakan. Yang dimaksud sedekah haram adalah tidak boleh sedekah untuk kejahatan seperti untuk hal maksiat. Bagus, tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Yang dimaksud sedekah wajib kifayah adalah jika tidak ada yang menolong, semua berdosa, seperti saat ada yang membutuhkan bantuan mendesak. Bagus sekali, tepuk tangannya. Berikutnya, yang terakhir, silakan kelompok 3 untuk presentasi. Yang dimaksud sedekah sunnah muakkad adalah sedekah yang sangat dianjurkan untuk semua muslim, seperti sedekah fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Jadi dari kelompok 3 tadi dijelaskan bahwa ada sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang dianjurkan untuk semua muslim, seperti sedekah kepada fakir miskin atau anak yatim dan lain sebagainya. Sedangkan yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ada sedekah wajib kifayah, yaitu jika tidak ada yang menolong, semua orang itu ikut berdosa, seperti saat ada yang membutuhkan bantuan mendesak. Yang dari kelompok 2 tadi disebutkan ada sedekah wajib ain, yaitu wajib bagi setiap orang atau setiap individu, seperti untuk keluarga yang menjadi tanggung jawab pribadi atau saat bernazar untuk bersedekah. Sedangkan dari kelompok 4 tadi dijelaskan tentang sedekah haram, yaitu tidak boleh bersedekah untuk kejahatan, seperti sedekah untuk digunakan hal yang bersifat maksiat. Bisa dipahami bersama? Iya. Baik, karena sudah selesai, silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan.
Baiklah, saya kira cukup materi pada hari ini, dan saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan dari tadi, yaitu yang pertama tentang pengertian sedekah. Pengertian sedekah yang menurut bahasa adalah pemberian yang dianjurkan atau yang disunahkan. Sedangkan sedekah menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam sedekah itu ada beberapa, yaitu sedekah tenaga, sedekah sikap, sedekah pikiran. Baik, bisa dipahami? Iya. Pada pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari materi tentang hibah dan hadiah. Apakah kalian siap mengikutinya? Iya. Baiklah, sebelum kita akhiri dan kita tutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca sholawat Tibbil Qulub 1 kali saja. Dimulai dari sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, terima kasih. Semoga materi pada hari ini kita bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.